Halo guys, kembali lagi bersama gue Fakita Sahidetullah di acara Talking About TV. Selama 5 menit ke depan gue akan jelasin mengenai tentang makalah yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, mau tahu apa isi makalahnya? Check it out. Jangan skip, jangan lupa tonton sampai akhir. Nah, pada pertemuan kemarin yang dilaksanakan pada hari Kamis tentunya, kelompok 2 menjelaskan tentang sistem komunikasi dan transmisi analog digital pada saluran televisi di Indonesia. Dalam perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, telah menghasilkan berbagai macam peralatan atau produk komunikasi. Peralatan dan produk komunikasi ini sangat membutuhkan frekuensi agar dapat digunakan untuk berkomunikasi tentunya. Karena itu frekuensi harus dibagi-bagi juga menjadi beberapa bagian atau berdasarkan tipe-tipe tertentu dan jenis-jenis dan kebutuhan perantara itu. Contohnya misalnya kayak radio, TV, dan internet. Itu memiliki frekuensi-frekuensi yang berbeda-beda tentunya. Pada pembahasan kemarin juga ada yang namanya sistem komunikasi pada frekuensi radio, siaran televisi, dan penggunaannya di Indonesia. Nah, spektrum frekuensi radio ini menyelenggarakan suatu siaran, apakah itu radio atau televisi, mutlak diperlukan adanya spektrum frekuensi radio tersebut. Karena kenapa? Karena yang namanya frekuensi radio itu tidak hanya digunakan di radio saja, akan tetapi juga televisi memerlukan sebuah frekuensi radio yang akan menjalankan atau merambat sinyal yang membawa suara, gambar, dan sebagainya. Jalur ini tersebar di udara yang tidak terlihat oleh mata kita atau dirasakan oleh indera manusia. Gelombang elektromagnetik juga merupakan gelombang yang dapat membawa pesan berupa sinyal gambar dan suara. Nah, sehingga gelombang itu pada dasarnya dapat dipancarkan atau dikirim kemana saja, dan pada saat yang sama dapat diterima juga nih oleh para pengguna-pengguna atau para penerima-penerima sinyal tersebut. Ada juga tentang pengertian frekuensi. Pengelola komunikasi suatu negara harus membuat perencanaan siaran dengan memperhitungkan seberapa besar kapasitas kanal yang dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan penyiaran. Karena kapasitas kanal frekuensi berbeda-beda menurut jenis siarannya. Apakah radio, televisi, dan lain-lain, atau smartphone juga. Stasiun siaran tidak diperkenankan untuk menggunakan frekuensi melebihi kebutuhan karena masih banyak nih pihak yang lain yang ingin atau yang masih membutuhkan siaran itu. Nah, dari tadi kan gue ngejelasin tentang apa itu frekuensi siaran. Nah, di sini juga ada nih pemancar televisi. Nah, pemancar televisi ini berfungsi untuk memancarkan atau menyebarluaskan sinyal-sinyal yang ada untuk diterima oleh para penggunanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, jenis-jenis frekuensi radio juga ada beberapa frekuensi radio. Nah, frekuensi yang paling rendah itu ada di angka 3-30 Hz. Dan frekuensi yang paling tinggi itu ada di angka 300 GHz sampai 3000 GHz. Nah, dalam keseluruhannya sistem komunikasi melalui frekuensi radio, siaran televisi memiliki peran yang sangat penting menyebarkan informasi, hiburan, dan edukasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, sistem ini menghadapi tantangan dan persaingan yang ketat, perkembangan teknologi, dan isu regulasi. Namun dengan adanya inovasi dan upaya kolaboratif antara badan penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta, diharapkan sistem ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.
Nah, itu tadi pemaparan yang gue jelasin. Hanya itu saja. Gue pamit undur diri. Gue Pak Kita Hidayatullah. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.